Mendengar hal itu, Ardiansyah lantas menjawab, "Lah, maksud kamu gimana? Kok kamu jadi gitu sih? Kan tadi siang kita udah sepakat, aku yang sembelih ayamnya, kamu yang masak. Itu sudah aku bersihin loh. Kamu tinggal masak aja. Apa susahnya sih? Ayolah, jangan bikin emosi." Ucap Ardiansyah kurang lebih seperti itu. Lalu, tiba-tiba Endang nyeletuk. "Ah, kamu ini gak ngerti istri banget ya. Aku capek loh hari ini. Bener-bener gak bisa maksain buat bangun. Aku capek seharian ngurus rumah." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan sebuah cerita yang datang dari Lampung, mengisahkan tentang seorang perempuan yang dihabisi oleh suaminya sendiri karena persoalan yang sangat sepele. Peristiwa tersebut dipicu karena sang istri yang menolak untuk membuatkan makanan, yaitu ayam, untuk suaminya ketika ingin sahur. Padahal kan masalah seperti itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Namun suaminya ini gelap mata dan melakukan hal yang sangat keji kepada sang istri. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang suami membunuh istri di Pesawaran, Lampung berlaku kesal karena sang istri tidak mau memasak. Terjadi lantaran korban menolak memasak dengan alasan capek. Pelaku menyerang korban dengan senjata. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Desa Trirahayu, Lampung, ada seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah. Ardiansyah ini merupakan seorang laki-laki yang umurnya sudah 33 tahun. Di usianya tersebut, Ardiansyah ini memiliki seorang istri yang bernama Endang. Usia Endang bisa dikatakan lebih muda dari Ardiansyah, yaitu 30 tahun. Di dalam cerita ini, tidak ada informasi yang mengatakan kalau Endang dan Ardiansyah sudah memiliki anak atau belum. Namun yang jelas, setelah mereka menikah hingga saat ini, mereka masih tinggal bersama dengan orang tua mereka di sebuah rumah sederhana. Keadaan ekonomi mereka juga bisa dikatakan pas-pasan, mengingat Ardiansyah sebagai kepala keluarga di rumah itu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia melakukan pekerjaan serabutan. Setiap harinya, keluarga tersebut makan seadanya. Jarang sekali bisa makan mewah, apalagi berlebih-lebihan. Bagi mereka, terkadang makan ayam saja itu sudah sangat mewah di rumah tersebut. Lalu sobat, bukan hanya keadaan ekonomi saja yang buruk. Diketahui juga Ardiansyah ternyata memiliki gangguan kejiwaan yang mana sejak tahun 2017. Entah penyakit apa yang dia derita, tapi yang jelas dia memang didiagnosis memiliki kelainan mental. Penyakitnya itu sering sekali kambuh dan kambuhnya di saat-saat tertentu. Yang mana kondisi itu membuat keluarga mereka bisa dikatakan sangat kacau. Dan tanggapan orang-orang sekitar tentang keluarga mereka juga bisa terbilang sangat buruk. Pada saat itu, Endang sebenarnya tidak keberatan harus tinggal dengan suami yang memiliki kelainan mental ini. Dia justru sayang pada suaminya dan dia sangat ingin membawa suaminya menjalani terapi atau pengobatan. Namun bingung, mereka tidak memiliki biaya. Lalu meskipun mengidap penyakit mental, pada saat bulan Ramadan tiba, Ardiansyah ini tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yang mana kerap sekali dia ini ikut berpuasa, seperti muslim pada umumnya. Keluarga mereka menjalani puasa dengan nikmat, menyiapkan makanan enak untuk sahur dan juga berbuka. Semuanya agar ibadah puasa keluarga mereka jadi lebih lancar. Setiap harinya,
Sebagai seorang istri, Endang kerap kali menyiapkan makanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang suami. Meskipun makanan yang dimasak tidaklah mewah, asalkan masakan itu buatan Endang, makanan yang dimakan selalu terasa mewah bagi suaminya Ardiansyah. Lalu tiba-tiba, pada suatu hari, Ardiansyah ini ingat kalau dia memiliki peliharaan ayam, yang kemudian dia ingin sekali makan daging ayam di saat itu. Dan dia pun berkata kepada Endang, "Sayang, kita kan masih punya ayam ya yang belum disembelih. Aku potong aja ya, aku lagi pengen makan ayam, nanti kamu masakin ya." Ucap Ardiansyah kurang lebih seperti itu. Lalu Endang berkata, "Oh iya mas, potong aja, nanti aku masakin sayur sama ayam yang enak pokoknya." Mendengar jawaban tersebut, kemudian Ardiansyah pun langsung menangkap ayam peliharaannya itu dan memotong ayam tersebut. Tak hanya memotong, dia juga membersihkan ayam tersebut hingga ayam itu siap untuk dimasak. Singkat ceritanya, tibalah waktu menjelang sahur. Di saat itu, sahur mereka tidak seperti hari-hari biasanya. Ternyata, Endang itu belum bangun alias terlambat bangun untuk menyiapkan makanan sahur. Di saat itu, Ardiansyah membangunkan istrinya ini dengan berkata, "Sayang, bangun, udah waktunya sahur. Masak ayamnya, jangan sampai kesiangan. Ayo, aku tadi udah capek-capek nangkap ayamnya, terus nyembeli, bersihin. Kamu bangun sekarang masakin." Ucap Ardiansyah kurang lebih seperti itu. Namun sobat, Endang yang sedang tidur malah mengatakan kurang lebih seperti ini. "Aduh mas, aku gak kuat, ngantuk banget. Kamu masak sendiri aja ya ayamnya," ucap Endang. Mendengar hal itu, Ardiansyah lantas menjawab, "Lah, maksud kamu gimana? Kok kamu jadi gitu sih? Kan tadi siang kita udah sepakat, aku yang sembelih ayamnya, kamu yang masak. Itu sudah aku bersihin loh. Kamu tinggal masak aja, apa susahnya sih? Ayolah, jangan bikin emosi," ucap Ardiansyah kurang lebih seperti itu. Lalu, tiba-tiba Endang nyeletuk, "Ah, kamu ini gak ngerti istri banget ya. Aku capek loh hari ini. Bener-bener gak bisa maksain buat bangun. Aku capek seharian ngurus rumah." Dan Ardiansyah semakin emosi. Dia berkata, "Ya Allah, kamu ini ya, bener-bener ya. Aku udah nyembelih ayamnya supaya bisa dimasak sahur. Kamu malah kayak gini. Ayolah bangun, jangan egois." Namun sobat, meskipun suaminya sudah berkata seperti itu, ternyata hal tersebut tidak membuat Endang ini bangun. Yang mana dia malah cuek dan melanjutkan tidurnya. Jangankan untuk bangun dan menggubris kalimat dari suaminya, Endang di saat itu benar-benar tidak memperdulikan sama sekali. Lalu ternyata Ardiansyah yang melihat sikap istrinya ini malah semakin emosi. Dia sangat marah dan tiba-tiba penyakit mental yang ada di dalam dirinya kambuh kembali. Ardiansyah mulai mengamuk dan dia memaki-maki Endang. Di saat bersamaan, Ardiansyah yang sedang marah-marah kepada Endang lantas mengambil sebilah golok. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian mengamuk sejadi-jadinya dengan berlari ke halaman belakang rumah sambil menggenggam golok tadi. Ternyata hal itu berhasil membuat Endang yang semula tidak mau bangun menjadi langsung bangun. Saat itu Endang berteriak kurang lebih seperti ini, mas, kamu ini apa-apaan? Udah, ampun, udah berhenti mas." Dan Ardiansyah yang sudah terlanjur marah berkata, "Kamu tuh harusnya mikir ya, kalau udah gini aja baru kamu patuh sama saya." Emosi Ardiansyah benar-benar tidak terbendung dan dia seperti orang yang kesetanan memegang sebilah golok. Di saat itu, ibu dari Ardiansyah yang bernama Aminah yang awalnya tidur kemudian terbangun karena mendengar suara gaduh tersebut. Dia berkata, "Nak, udah, ada apa kalian ini kok malah berantem?" Dan Ardiansyah pun menjawab, "Bu, aku cuma mau dimasakin sayur sama ayam. Nih tapi dia gak mau sama sekali ngelayanin aku suaminya." Dan ibunya di saat itu langsung menawarkan diri dengan berkata, "Ya Allah nak, ya udah sini, biar ibu yang masakin untuk kamu ya. Kamu tenang ya, jangan begitu." Dan
Sang ibu pun langsung bergegas ke dapur, mengambil sayuran dan ayam yang sudah dibersihkan dari tadi sore untuk segera dimasak. Saat itu, sebenarnya Ardiansyah memang mendengarkan sang ibu. Namun ternyata bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah permintaan maaf dari sang istri, yang mana istrinya menolak permintaan dia sebagai suami. Namun sobat, entah apa yang ada di pikiran Endang, dia justru bersikukuh tidak mau minta maaf. Dia malah terus-terusan berteriak kepada sang suami. Yang mana di saat itu Ardiansyah dengan goloknya ternyata sudah mengamuk dengan terus-menerus menebas pohon pisang yang ada di halaman belakang rumah mereka. Endang sang istri masih saja tidak mengerti kalau apa yang dibutuhkan suaminya itu hanyalah permintaan maaf. Dia tidak paham kalau situasi mental suaminya benar-benar sudah kacau. Padahal kalau dia meminta maaf, suaminya akan tenang. Lalu Endang di saat itu benar-benar tidak bisa menghentikan Ardiansyah. Hingga beberapa waktu kemudian kebetulan sang ibu Aminah juga sudah selesai memasak. Pada saat itu, Aminah langsung keluar rumah dan berkata kurang lebih seperti ini. Udah nak, ini udah ibu masakin sayur sama ayam buat kamu. Sini kamu makan. Dan harapan dari sang ibu berharap Ardiansyah ini luluh dan berhenti berbuat keributan. Ayo nak, makan dulu. Ini enak banget nih ibu masakin. Pokoknya gak kalah sama masakan istrimu. Dan di saat itu Endang berkata, iya mas, ini udah jadi. Ayo makan dulu lah. Ayo kita makan dulu. Besok aku masakin kamu ya. Hari ini ibu dulu. Pokoknya kamu makan dulu ya. Jangan ngambek lagi. Ucap Endang kurang lebih seperti itu. Ternyata ajakan makan yang ditawarkan oleh Endang tidak membuat Ardiansyah juga luluh. Yang ada, Ardiansyah di saat itu malah semakin menjadi-jadi memaki Endang dengan kata-kata kasar. Dia murka dan semua bahasa kasar dia luapkan kepada Endang. Ucapan cacian dari Ardiansyah pada saat itu ternyata membuat Endang sudah tidak tahan lagi. Ardiansyah berkata kurang lebih seperti ini. Oh enak ya kamu ya, udah males-malesan, sekarang malah dimasakin sama ibuku. Kamu cuma tinggal nawari aku makan aja. Emang kamu ini gak tahu malu. Itu yang masak mertuamu sendiri. Mana kewajibanmu sebagai istri? Dasar durhaka, gak tahu diuntung kamu. Semua orang juga bisa kalau cuma nawarin makan doang. Gak usah nikah kamu kalau gak mau melayani suami. Mana gak ada rasa bersalah lagi. Gak minta maaf lagi. Udah bagus ya kamu begitu sama aku. Istri gak berguna. Sekarang aku udah gak mau makan. Udah gak selera untuk makan. Emang dasar kamu ini, durhaka. Cuma nambah-nambahin dosa aku aja di bulan puasa. Di saat itu, Endang yang mendengar ucapan panjang dari sang suami, entah apa jawaban yang dia lontarkan. Tapi yang jelas jawaban tersebut sangat tidak mengenakan, yang mana jadinya membuat Ardiansyah semakin tersulut emosinya dan semakin ingin menyakiti sang istri. Yang kemudian dia mengacungkan golok yang dia pegang sedari tadi ke arah sang istri. Sambil mengangkat golok tersebut, Ardiansyah berkata kurang lebih seperti ini. Berani-beraninya ya kamu sama suamimu. Berani banget kamu ngatain aku kayak gitu. Sini kamu, aku habisi kamu sekarang. Ucap Ardiansyah dengan penuh emosi. Endang di saat itu mulai takut. Kemudian dia mencoba lari untuk menyelamatkan diri. Ternyata pada saat itu, Ardiansyah yang sudah sangat geram, kemudian ternyata mengejar Endang. Dan masih di dalam sekitar halaman rumah, Ardiansyah ternyata berhasil mengejar Endang. Dan pada saat dia berhasil mendapatkan Endang, tanpa basa-basi, Ardiansyah langsung menebaskan golok tersebut ke bagian tubuh Endang. Endang tidak menyangka, ternyata emosi suaminya itu benar-benar sudah di puncak. Tanpa ampun, sang suami menebas beberapa bagian tubuh Endang hingga berkali-kali dan membuat Endang lumpuh, tidak berdaya. Sekujur tubuhnya sudah mulai mengeluarkan cairan merah. Luka sobek menganga akibat tebasan tersebut cukup banyak di tubuhnya. Seketika cairan merah bercecer di mana-mana dan hal itu membuat sang ibu yang bernama Aminah menyaksikan anaknya mengeksekusi sang menantu sambil menjerit-jerit tidak karuan. Pada saat Aminah berteriak meminta tolong, tidak ada rasa takut sama sekali yang dirasakan oleh Ardiansyah. Yang ada, dia semakin menjadi-jadi meneruskan tebasan golok tersebut ke tubuh Endang sampai tebasan terakhir membuat Endang kehabisan cairan merah dan tewas seketika.
Kegaduhan tersebut ternyata memancing kerumunan warga di sekitar tempat mereka tinggal. Para warga ini langsung berkumpul menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Dan pada saat itu, warga yang datang ke lokasi melihat kondisi yang menyeramkan, mereka ikut berteriak, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Aminah. Yang mana hal itu ternyata membuat Ardiansyah menghentikan tebasan goloknya. Beberapa warga yang berusaha menghentikan Ardiansyah mencoba untuk menenangkan Ardiansyah dengan berkomunikasi kepada dia. Warga langsung mengepung Ardiansyah dan salah satunya ada yang berani memegang Ardiansyah dari belakang agar bisa dilumpuhkan. Beberapa dari warga lain berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung datang ke lokasi. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi membekuk dan mengamankan Ardiansyah. Tidak hanya itu, dengan disaksikan banyak warga, polisi mencoba untuk menyelamatkan nyawa Endang yang ternyata sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Polisi akhirnya langsung mengevakuasi jasad Endang untuk kebutuhan autopsi. Lalu setelah itu, Mapolres Pesawaran menindaklanjuti kasus tersebut untuk menyelidiki apa sebenarnya motif dari Ardiansyah ini. Hingga di saat proses jasad dari Endang diotopsi, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Ardiansyah. Pada saat polisi menanyakan apa yang sebenarnya membuat Ardiansyah melakukan hal keji itu, Ardiansyah langsung menjawab dengan berkata kalau dia sangat kesal karena tidak dimasakkan sayur dan ayam untuk makan sahur. Awalnya, pihak kepolisian tidak percaya atas pengakuan tersebut. Namun, ketika Aminah sang ibu memberikan kesaksian, polisi barulah percaya kalau memang pengakuan Ardiansyah itu adalah sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi. Lalu setelah mendapatkan keterangan dari Ardiansyah, pihak kepolisian mencoba untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari Ardiansyah karena pihak kepolisian curiga, kok bisa orang seperti dia memiliki jiwa psikopat seperti itu dan dengan tega menghabisi sang istri hanya karena masalah sepele. Dan ternyata ditemukanlah fakta bahwa Ardiansyah ini memang mengalami gangguan jiwa dan bahkan penyakit mental yang dia idap itu sudah sejak tahun 2017. Dan pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan hukum, yang mana pada akhirnya Ardiansyah ini kemungkinan besar akan menghadapi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Ardiansyah yang dengan tega menghabisi nyawa sang istri hanya karena masalah sepele. Dia ingin makan sayur dan ayam. Namun di saat itu istrinya sedang mengantuk dan tidak mau menyajikan masakan yang diinginkan oleh Ardiansyah, sehingga Ardiansyah gelap mata dan mengeksekusi istrinya dengan kejam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?